Hai, kembali lagi di mini vlog aku. Perkenalkan teman-teman, aku Ros dari Kalimantan. Nah, ini cuacanya di Kalimantan lagi musim kemarau nih teman-teman. Jadi panasnya setar membahana ya. Yuk ikuti kegiatanku hari ini teman-teman. Jadi ini tuh hari Rabu, hari yang masih efektif buat kita yang lagi bekerja ya teman-teman. Nah, ini lagi istirahat waktunya. Dan juga kebetulan aku ngejemput anak aku yang lagi sekolah di sebelah tempat kerja aku. Jadi kegiatan rutin aku setiap hari itu gini teman-teman. Sebelum aku pergi kerja, aku barengan sama anak-anak dari atas atau dari rumah. Nah, itu singgah dulu. Yang pertama nganterin kakak ke sekolah. Setelah itu nganterin adik ke tempat penitipan. Nah, biasanya setelah dari tempat penitipan baru aku lanjut ke tempat kerja. Kebetulan tempat kerja aku sama tempat penitipan dan sekolah anak aku itu berdekatan banget. Kita itu masih satu wilayah atau satu kompleks gitu teman-teman. Jadi gampang banget buat aku untuk ngejemput, nganter gitu. Dan di sini aku itu pakai jalan kaki ya, kita nggak pakai motor sama sekali setiap hari. Selain untuk kesehatan badan ya, hitung-hitung juga kurangi lemak lah ya. Nah, ini tuh aku udah nyampe di area taman kanak-kanak gitu teman-teman. Ini rame banget, kebetulan ini jam pulang anak-anak, jadi dipenuhi oleh orang tua gitu yang pada ngejemputin anaknya. Sumpah ini tuh panasnya panas banget. Dan ini baru sekitar jam 11 lewat 10 menitan gitu. Ngerasa jam 12 atau jam 1-an gitu teman-teman, saking panasnya. Lihat aja tuh langitnya. Cerah sih, tapi menyengat di kulit. Kalau ngeliat teman kanak-kanak gini, ingat waktu masa kecil dulu ya teman-teman. Dulu aku TK di tahun 1999 atau sekitar tahun 2000-an. Dan TK-nya itu sangat minim banget, maksudnya dari fasilitas, gedung sekolahannya dan lain-lainnya, nggak seperti sekarang. Kalau sekarang fasilitas sudah oke, gedung sudah bagus, dan pembelajaran juga ya menurut aku sih oke lah ya, karena sesuai dengan perkembangan zaman. BTW ini aku kembali ke tempat kerja aku sambil bawa si kakak. Jadi setiap hari kakak itu setelah pulang sekolah, dia selalu ikut ke tempat kerja. Seperti biasa, sebelum ke tempat kerja, kakak selalu jajan di sini. Karena di sini itu jajanannya murah-murah teman-teman. Selain murah harganya dibandingkan dengan toko sebelah, juga banyak pilihannya. Kalau jajan-jajan begini, ingat waktu masa kecil teman-teman. Waktu itu aku cuma dikasih uang sangu sebesar 500 rupiah. Dan itu sudah amat cukup di tahun segitu. Tapi untuk varian jajannya nggak sebanyak seperti saat ini. Waktu itu aku cuma jajanan pentol sama es kue, es lilin, dan bakso. Zaman itu juga jajanan yang paling banyak adalah jajanan tradisional dibandingkan jajanan pabrik. Ingat banget dulu itu dikasih jajan 500 rupiah. Dan harga pentol waktu itu cuma 200 rupiah, itu sudah dapat 2 tusuk. Dan satu tusuknya itu isinya ada 4 biji. Pokoknya seru banget deh waktu itu. Kalau seandainya harga yang dulu bisa diterapkan di zaman sekarang, yakin deh pasti kita kaya semua. Zaman sekarang ibu-ibu pada pusing ngatur keuangan. Mana mikirin dapur, jajan anak, sekolah anak, apalagi yang tinggal di Kalimantan. Harganya bukan main, bikin geleng-geleng kepala deh. Punya duit 100 ribu tuh kayak 10 ribu aja teman-teman di sini. Cepet banget habisnya. Kira aku yang boros, tapi ternyata emang harga makanan di sini jauh lebih mahal dibandingkan di kota lain. Tapi nggak apa-apa lah ya, dijalani aja. Siapa tahu ada rezeki yang tak terduga di kemudian hari. Ini kakak lagi cerita, katanya hari ini happy banget karena di sekolah ada praktek membuat telur asin. Jadi biasanya kalau pulang sekolah aku selalu nanya-nanya ke anak aku. Yang kutanya pertama itu bukan soal pelajarannya, tapi soal permainannya. Jadi yang kutanya pertama biasanya, kakak hari ini main apa, sama siapa, menang atau enggak. Dan otomatis antusias banget dia ceritain semua yang dia lakuin di sekolah. Padahal yang pertama kutanyakan hanya permainan, tapi saking antusiasnya dia sampai cerita semua ke pelajarannya. Emang gitu bun, anak usia-usia gini harus dipancing dulu dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka happy. Jadinya mereka lebih terbuka dan makin semangat untuk bercerita. Dan ini dia mau ngasih surprise katanya. Ceritanya aku disuruh tutup mata nih teman-teman.
Dan ternyata dia ngasih surat ini dari sekolah. Jadi isi suratnya itu tentang karnaval di hari Sabtu nanti. Setiap anak wajib memakai pakaian adat atau pakaian profesi. Setelah baca surat itu, langsung dong kutanya, kakak mau pakai pakaian apa? Dan tahu nggak dia jawab apa? Aku mau jadi polisi, mama. Kaget dong ya, karena dari kecil dia itu suka banget sama profesi tentara. Dan setiap dia ketemu sama Pak Tentara, dia itu sampai terkagum-kagum dan gak bakalan pergi dari tempatnya sambil melihat mereka. Loh, kenapa sekarang jadi mau pakaian polisi? Dijawab dong sama dia. Iya, soalnya polisi itu selalu bawa senjata. Kenapa nggak mau jadi tentara lagi? Soalnya Pak Tentara itu wajahnya dicoret-coret mah kalau perang. Oh alah, jadi itu tuh alasannya sampai dia sekarang memilih profesi polisi. Dan ini sepanjang perjalanan dia tuh sambil cerita, teman-teman. Jadi setiap ketemu teman selalu saling sapa. Oh ya, ini setelah aku pulang dari tempat kerja, aku ngejemputin anak aku yang kedua. Nah, setelah ngejemputin itu kita pulang bareng. Di sini dia selalu digendong karena jalanan dari tempat kerja ke rumah itu cukup tinggi. Kita naikin tangga, terus naikin tanjakan juga. Dan itu menguras tenaga banget. Di sini si kakak kelelahan dan minta istirahat sebentar. Udah sore pun langitnya masih cetar ya. Oke lah, kita lanjut jalan lagi, dan lagi. Setiap lewat di sini, si adik selalu berhenti ngeliatin si Guguk. Nah, ini tanjakan terakhir kita, teman-teman. Setelah ini kita nggak nanjak-nanjak lagi, tinggal lurus aja sampai. Oke, kita sudah sampai di rumah. Rasanya sedikit lega. Langsung kita masuk dan baring. Kita istirahat sebentar. Setelah itu kita mandi sore, masak, dan makan malam. Bye.